Jejak kasih di tengah aib, rahmat yang menenun silsilah. Dari mana? Dari 5 rahim yang dianggap tidak layak, ada satu penebus yang luar biasa. Saudara, saat ini kita bicara di mana kita harus membuka Injil yang dimulai dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Dan Matius memulai Injilnya bukan dengan mujizat, nubuat, atau khotbah Yesus, tapi dia memulainya dengan daftar nama yang awalnya membuat kita ngantuk, saudara. Yaitu silsilah, kalau bahasa Bataknya, tarombo. Tapi bagi sebagian orang mungkin membosankan, namun setiap firman Tuhan itu ada makna teologis yang dalam, ada maksud Allah yang perlu kita pahami. Dan bagi Allah, di sanalah ada rahasia yang ingin dia singkapkan, rahasia kasihnya yang besar, yang tertulis di daftar panjang silsilah. Nama-nama ini bukan sekedar sejarah keluarga, tapi peta rahmat yang menunjukkan bagaimana Allah bekerja melalui garis keturunan yang penuh luka, dosa, dan aib. Dan yang mengejutkan, saudara, kita tahu budaya patriarkal ini budaya yang sangat patriarkal dari budaya Yahudi. Mencantumkan 5 nama perempuan ini sangat-sangat kontradiksi, bertolak belakang. Apalagi kalau perempuannya bukan seperti yang kita harapkan. 5 rahim yang seharusnya dihakimi kalau melihat dari kacamata dunia, tapi justru dijadikan saluran kelahiran sang penebus. Saudara, ini bukan silsilah kesempurnaan, tapi silsilah penebusan. Sebab dari rahim yang dipandang tidak layak, Allah melahirkan harapan dunia. Saudara, bayangkan sehelai kain tenun besar. Di sisi depan tampak indah, penuh pola emas dan ungu. Tapi bila dilihat dari belakang, tampak kusut, banyak simpul, banyak benang silang yang tak beraturan. Saya suka menyulam dulu dan ada tugas menyulam dulu waktu di sekolah. Namun tahukah Anda, seperti itulah karya Tuhan, karya Allah dalam sejarah manusia. Dari benang-benang kusut, dosa, aib, tapi sebenarnya Tuhan sedang menenun pola kasih yang kudus. Allah tidak malu menulis kisah kudus dari halaman yang pernah ternoda. Saudara, pesan pertama dari sini yang ingin saya sampaikan, Allah menenun dari benang yang patah. Tamar, ini adalah kisah bagaimana rahmat menembus ketidakadilan. Wanita, dia saya sebut sebagai wanita yang pertama sekali ya menembus seperti R.A. Kartini ya. Ini wanita pertama yang menegakkan keadilan untuk memperoleh hak, emansipator wanita pertama. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Namanya harus disebut untuk memberi penghormatan dan mengetahui kisah indah bagaimana aib diubah jadi anugerah. Dia janda dari 2 suami yang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Keluarga Yehuda menyia-nyiakan dia, menyia-nyiakan, tidak memberi hak, menelantarkan, tidak adil, dijauhkan dari haknya sebagai penerus. Dalam putus asa, dia tidak menyerah, menyamar jadi pelacur agar mertuanya menidurinya hanya karena kerinduannya untuk menunaikan tanggung jawab menegakkan keadilan, meneruskan penerus bagi dia. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dan Tuhan menghormati orang-orang yang tidak menyerah menegakkan keadilan. Ini kisah yang memalukan, tapi sebenarnya dari kacamata Tuhan, dia sedang menegakkan keadilan. Dari rahim itulah lahir Peres penerobos. Bahkan Tuhan memberi dia 2 anak kembar. Karena Tuhan menghormati orang-orang dan dia ada di pihak orang yang disia-siakan dan diperlakukan tidak adil. Tamar dihormati, namanya disebut padahal dia bukan siapa-siapa, menjadi nenek moyang Mesias. Artinya Allah tidak menghapus sejarah luka siapapun, tapi dia menebusnya menjadi saluran nubuatan. Keadilan Allah bukan hanya memulihkan hak Tamar, tetapi mengubah aib jadi garis penebusan. Tuhan tidak hanya menenun dari benang emas, tapi juga dari benang yang patah, karena rahmatnya tidak takut pada noda. Bagi kita yang pernah disakiti, disalahpahami, ditinggalkan, dimanfaatkan, disia-siakan, dari kisah Tamar kita percayalah
Jangan berhenti di lukamu. Jangan katakan luka ini akhir, itu awal panggung kuasa Allah. Tuhan akan meneruskan bab selanjutnya dengan indah kalau kau menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, seperti pelukis agung yang memakai noda tinta untuk menciptakan bayangan indah di kanvas. Demikianlah Tuhan kita memakai aib kita bahkan untuk memperdalam kisah kasih karunia-Nya. Yang kedua, kita belajar bahwa Allah menyelamatkan dari rahim yang dulu dosa. Saudara, Rahab, rahmat yang menyelamatkan dari kehinaan. Matius 1 ayat 5 jadi kunci. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Rahab pelacur kelas kakap. Semua pria-pria pejabat tinggi sudah menikmati jasanya. Saudara, dia sampah, maka dia harus tidur. Bukan tidur maksud saya, bahkan harus ada di tembok Yeriko perbatasan. Kenapa? Karena dia seperti perbatasan itu antara diterima dan ditolak, saudara. Dia sampah, tapi dia dipakai menjadi nenek moyang Mesias ketika Yesus berinkarnasi jadi manusia. Luar biasa Tuhan. Dia tidak peduli masa lalumu sekelam apapun, dia peduli keberadaan hatimu saat ini ketika kau berani. Yes Tuhan, ampuni aku, beri aku kesempatan. Tuhan melupakan dosamu dan mau menyentuh setiap aibmu itu menjadi anugerah indah. Saudara, Rahab percaya Allah Israel bahkan saat dia melayani para pemakai jasanya. Imannya bisa timbul hanya dengan mendengar kemegahan kekuatan Allah Israel. Tindakannya yang berani mengambil resiko menunjukkan imannya yang besar. Dan dia menyelamatkan seluruh keluarganya. Tidak hanya mikirin diri sendiri. Saudara, dia bukan hanya diselamatkan, tetapi dimasukkan dalam garis keturunan Mesias. Dari sini kita belajar kasih karunia Allah lebih besar dari reputasi masa lalu kita. Tuhan bukan mencari sejarah yang suci, tapi iman yang berserah. Tuhan tidak mencari masa lalu yang bersih, tapi hati yang percaya di tengah reruntuhan. Mungkin kita seperti Rahab punya masa lalu yang orang lain ingat untuk mempermalukan, tapi Allah berkata, aku menulis bab baru yang akan membuat dunia terdiam. Biarlah iman kita menjadi tali merah yang menandai rumah hati kita. Tanda bahwa darah Kristus telah menebus semuanya. Tali merah di jendela Rahab menjadi bayangan profetik darah Kristus di kayu salib. Tanda keselamatan bagi semua yang percaya. Dan yang ketiga, pesannya Allah melahirkan kudus dari rahim yang dituduh. Maria, rahmat yang melahirkan penebus. Maria, dari Matius 1 ayat 16 jelas berkata, Maria melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Maria bukan perempuan berdosa seperti yang lain, tapi dicurigai, disalahpahami karena dia harus hamil sebelum menikah. Dan itu aib dalam budaya Yahudi, dirajam batu harusnya. Namun dia taat mengambil resiko dengan hati besar. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, apapun kata dunia ini, aku lebih taat pada apa kata Allah, apa kehendakmu. Dari rahim yang dituduh, Allah melahirkan anugerah yang menyelamatkan dunia. Ketika dunia melihat aib, Allah melihat alat anugerah. Natal, bukti Allah berkenan lahir di tempat yang dianggap tidak laik. Tuhan lahir bukan di istana yang murni, tapi di rahim yang dicurigai. Sebab kasih karunia-Nya selalu mencari tempat yang dianggap najis. Karena itu saudara, ketaatan itu penting. Itu yang membawa kita pada situasi yang membuat sekalipun kita disalahpahami seperti Maria, tetaplah berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena di balik tuduhan ada ketaatan, maka Allah sedang membuat kita mengandung rencananya yang besar. Maria menanggung cibiran, tapi dari rahimnya lahir juru selamat. Saudara, seringkali keadaan tidak dihormati, ketaatan tidak dihormati oleh manusia, tapi dilihat dan dihormati oleh surga.
Kelima perempuan dalam silsilah itu, Tamar, Rahab, Rut, Batseba, Maria, adalah saksi bahwa kasih karunia Allah bukan hanya menutupi aib, tapi menenunnya menjadi bagian dari kisah kudus penebusan. Tidak ada rahim yang terlalu ternoda bagi